Musuh dalam selimut adalah orang-orang yang berpura-pura berteman dengan kita, tetapi sebenarnya memiliki niat jahat atau tidak tulus. Mereka bisa saja berasal dari lingkungan keluarga, teman, kerja, atau komunitas. Musuh dalam selimut bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti menggosipkan kita di belakang, menjelek-jelekkan kita di depan orang lain, mengambil kesempatan dari kita, atau bahkan menyabotase kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri musuh dalam selimut dan cara menghadapinya. Berikut ini adalah 7 cara mengenali musuh dalam selimut yang perlu kita ketahui. 1. Mereka senang mencari tahu urusan pribadi kita. Musuh dalam selimut biasanya memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan tentang urusan pribadi kita. Mereka akan mencoba mengorek informasi tentang keluarga, pasangan, pekerjaan, keuangan, atau hal-hal sensitif lainnya. Mereka akan berpura-pura peduli atau simpatik, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin mengetahui kelemahan atau rahasia kita. Mereka juga suka mencampuri kehidupan pribadi kita dan memberikan saran atau pendapat yang tidak diminta. Mereka akan mencoba mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan hidup, padahal saran mereka bisa jadi menjerumuskan atau merugikan kita. 2. Mereka tersenyum, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan tidak suka dengan kita. Musuh dalam selimut seringkali bersikap manis di depan kita, tetapi sebenarnya mereka tidak menyukai kita. Hal ini bisa dilihat dari gestur tubuh mereka yang tidak selaras dengan kata-kata mereka. Misalnya, mereka tersenyum, tetapi matanya menatap dingin atau sinis. Atau mereka merangkul kita, tetapi tangannya kaku atau dingin. Atau mereka mengangguk, tetapi bahunya menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaksabaran. Gestur tubuh ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak tulus atau berbohong. 3. Mereka merasa tidak senang dengan pencapaian kita. Musuh dalam selimut biasanya memiliki rasa iri, dengki, atau benci terhadap kita. Mereka tidak bisa menerima jika kita memiliki sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak daripada mereka. Mereka akan merasa tidak senang dengan pencapaian, prestasi, atau kemajuan kita. Mereka akan mencoba meremehkan, mengkritik, atau mengejek kita. Atau mereka akan berpura-pura bahagia, tetapi sebenarnya mereka merasa terancam atau minder. Mereka juga akan mencari kesalahan atau kekurangan kita untuk menurunkan rasa percaya diri atau semangat kita. 4. Mereka punya cara licik untuk menyakiti kita. Musuh dalam selimut tidak akan langsung menyerang kita secara terang-terangan, tetapi mereka akan menggunakan cara licik untuk menyakiti kita. Mereka bisa saja membicarakan kita di belakang, menyebarkan gosip atau fitnah tentang kita, mengambil kredit atas kerja keras kita, atau menghalangi peluang kita. Mereka juga bisa menggunakan sabotase pasif-agresif, yaitu melakukan hal-hal yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya bermaksud merugikan kita. Misalnya, mereka lupa memberitahu kita tentang jadwal penting, menghilangkan barang-barang kita, atau membuat kita terlambat. 5. Mereka hanya ingin membicarakan diri sendiri. Musuh dalam selimut biasanya memiliki ego yang tinggi dan tidak peduli dengan perasaan atau kepentingan kita. Mereka hanya ingin membicarakan diri sendiri, memamerkan kelebihan atau kesuksesan mereka, atau mengeluh tentang masalah mereka. Mereka tidak mau mendengarkan atau memahami apa yang kita rasakan atau butuhkan. Mereka juga tidak mau membantu atau mendukung kita ketika kita mengalami kesulitan atau kesedihan. Mereka hanya akan mengambil manfaat dari kita, tetapi tidak memberikan balasan yang setimpal. 6. Mereka mengucapkan candaan yang menyakiti hati kita. Musuh dalam selimut sering kali mengucapkan candaan atau lelucon yang sebenarnya menyakiti hati kita. Mereka akan mengejek, menertawakan, atau menyinggung kita dengan menggunakan kata-kata yang kasar, jorok, atau tidak sopan. Mereka akan berdalih bahwa itu hanya bercanda, tetapi sebenarnya mereka ingin mengekspresikan kebencian atau kecemburuan mereka. Mereka juga tidak akan meminta maaf atau menghormati perasaan kita. Mereka akan menganggap kita terlalu sensitif atau tidak bisa menerima lelucon. 7. Mereka mengkritik kita dengan cara yang memprovokasi kita. Musuh dalam selimut kadang-kadang mengkritik kita dengan cara yang memprovokasi atau menantang kita. Mereka akan menunjukkan sikap sombong, meremehkan, atau menyalahkan kita. Mereka akan mencari-cari kesalahan atau kekurangan kita dan membesar-besarkannya. Mereka akan memberikan kritik yang tidak konstruktif, tidak jelas, atau tidak relevan. Mereka akan mengkritik kita di depan orang lain atau di media sosial. Mereka akan mengkritik kita dengan tujuan untuk membuat kita marah, malu, atau putus asa. Musuh dalam selimut adalah orang-orang yang berpura-pura berteman dengan kita,
tetapi sebenarnya memiliki niat jahat atau tidak tulus. Mereka bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti menggosipkan kita di belakang, menjelek-jelekkan kita di depan orang lain, mengambil kesempatan dari kita, atau bahkan menyabotase kita.